Salam damai sejahtera dan salam Mimagode. Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dalam Renungan Mingguan KCC Medan pada Minggu Biasa ke-29. Bacaan yang akan kita renungkan, bacaan pertama dari Kitab Pertama Raja-Raja, bab 19 ayat 4-8, bacaan kedua dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 30 sampai bab 5 ayat 2. Bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Saudara-saudari yang terkasih, pada Minggu Biasa ke-29 ini, bacaan-bacaan kitab suci membantu kita untuk menemukan cara hidup yang membahagiakan. Maka tema permenungan yang saya bagikan adalah bagaimana cara mengatasi krisis rohani, dengan harapan bahwa ketika kita bisa mengatasi krisis rohani dalam pengalaman hidup sehari-hari, kita bisa hidup dalam kebahagiaan yang abadi yang dijanjikan oleh Allah bagi kita. Di awal permenungan ini, mari kita sejenak melihat kembali pengalaman-pengalaman hidup kita di mana kita pernah mengalami krisis rohani yang mungkin kita alami juga saat ini. Pernahkah Anda merasa bosan atau malas untuk berdoa atau mengikuti kegiatan-kegiatan rohani lainnya, baik dalam lingkungan gereja atau lingkungan keluarga? Mungkin karena persoalan-persoalan hidup yang banyak, masalah dalam keluarga, masalah perekonomian, masalah dalam pekerjaan, atau masalah-masalah lainnya di mana kita merasa seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Pernahkah Anda merasa bosan untuk hidup, bahkan ingin putus asa karena merasakan kesepian yang teramat dalam? Mungkin karena pengalaman ditinggalkan oleh orang yang disayangi, kegagalan dalam mencapai cita-cita, atau kegagalan dalam menjalin relasi yang membuat kita merasa bahwa hidup ini tidak berharga. Pernahkah Anda bertahan dalam kemarahan, pertikaian, kegeraman, gosip, atau memfitnah orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan bagi Anda? Bila jawaban kita pernah, itu berarti bahwa kita pernah berada dalam situasi krisis dalam rohani. Krisis rohani sangatlah manusiawi, karena pengalaman manusia selalu memiliki sisi gelap yang membuatnya menjadi rapuh. Namun yang terutama adalah bagaimana manusia menghadapi krisis rohani tersebut, atau apa yang dilakukan bila krisis itu melanda. Pada bacaan pertama kitab Raja-Raja, kita bisa melihat bahwa Nabi Elia, seorang nabi besar pun pernah mengalami krisis rohani hingga menginginkan kematian pada dirinya sendiri. Dia berkata, "Tuhan, ambillah nyawaku." Demikian juga bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus sangat memahami betapa rapuhnya manusia yang cenderung jatuh pada situasi krisis rohani. Maka Rasul Paulus mengingatkan supaya umat di Efesus tidak mendukakan Roh Kudus dengan segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, kemarahan, fitnah, dan segala bentuk kejahatan lainnya. Dan dalam Injil kita menemukan situasi krisis rohani dalam diri orang-orang Yahudi yang bersungut-sungut karena Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah roti yang turun dari surga. Mereka menolak dan tidak percaya pada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam krisis rohani demikian, pada akhirnya kita membutuhkan hal yang mampu memulihkan kita. Seperti halnya tubuh yang kelaparan membutuhkan makanan, demikian juga roh yang mengalami krisis atau kelaparan atau kehausan juga membutuhkan makanan.
Lalu kepada kita ditanya, makanan seperti apa yang kita butuhkan saat kita mengalami krisis rohani? Kalau kelaparan secara jasmani, tentu banyak jenis makanan yang bisa kita temukan untuk memulihkan itu. Namun, kelaparan atau krisis rohani hanya bisa diatasi dengan satu hal, yakni roti hidup yang merupakan Yesus sendiri yang pada Injil memanggil kita datang dan belajar padanya. Jika makanan mampu membuat tubuh kita bertahan hidup sampai batas usia tertentu, roti hidup mampu menjamin kehidupan selamanya bagi kita yang sungguh-sungguh merindukannya dan mau datang kepadanya. Seperti halnya Nabi Elia pada bacaan pertama, setelah malaikat Allah hadir memberikan makanan dan minuman yang membuatnya bangkit dari situasi krisis yang dialaminya, dan dalam bacaan kedua Allah memateraikan kita dengan Roh Kudus untuk keselamatan kita. Demikian juga Yesus selalu hadir memanggil dan senantiasa menyambut kita, bahkan di saat kita berada pada titik terendah hidup kita atau pada kegelapan yang paling pekat di hidup kita. Yesus mengatakan bahwa roti hidup itu adalah dagingnya sendiri yang telah dikurbankan melalui sengsara salib yang diterimanya, yang disediakan bagi kita. Syaratnya adalah bahwa kita percaya dan mengakui Dialah roti hidup yang datang dari surga sebagai satu-satunya yang mampu mengatasi kelaparan atau krisis rohani yang kita alami, dan kita senantiasa mau membuka diri kepadanya. Saudara-saudari, selain itu kita juga dituntut untuk mau belajar daripadanya. Belajar dari cara hidup Yesus yang penuh kasih dan senantiasa mengikuti kehendak Bapanya untuk terarah pada kehidupan abadi yang dijanjikan Allah bagi kita semua. Semoga kita bertekun di dalam Dia, Sang Roti Hidup. Amin.